Coba ini kita simpan. Go ini ya. Go. Oke, sudah bisa insert 2 lagi. Kita cek. Bener ada 4 ini. Deno, JavaScript, Next.js sama PHP. Kita kembali ke sini. Ke front end. Ini kita refresh. Nah, kan sudah 4 ya. Sudah sama persis seperti database. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Eko Heri Susanto, masih dalam rangka membangun aplikasi blog dengan Next.js. Baik, kita menginjak ke video episode 6. Materi kali ini adalah REST API. Langsung ke konsepnya ya. REST API itu singkatan dari Representational State Transfer. Kemudian API-nya itu adalah Application Programming Interface. Jadi di dalam Next memang diizinkan adanya 2 jenis model aplikasi ya. Yang pertama, model aplikasi yang dikirimkan ke browser atau dijalankan ke browser, atau biasanya diistilahkan adalah front end. Kemudian ada bagian lagi yang khusus dijalankan di server atau disingkat atau diistilahkan backend. Nah, di dalam Next itu dalam satu folder itu langsung terdiri dari front end dan back end gitu ya. Nah, ini kalau kita buka folder page ini, yang sampai di episode ke-5 kemarin kan kita sering bersentuhan dengan ini ya, file-file yang ekstensinya JS ini. Ada index.js, login, search.js dan sebagainya ya. Nah, ini file-file .js ini yang dimaksud dengan front end, karena script file ini nanti yang akan dikirim ke browser gitu ya. Oke. Nah, di dalam folder page ini masih ada subfolder yang namanya ini API ini ya. Nah, di mana semua program yang di dalamnya folder API itu akan berjalan di server gitu, atau diistilahkan adalah backend. Oke, konsepnya seperti itu. Ini saya pertajam lagi konsepnya tentang REST API ya. Nah, gambarannya seperti ini. Ini front end, berarti browser kita ya, browser kita. Dan ini ada server side scripting, nanti script kita akan ditaruh di server. Sementara di dalam server ini biasanya sudah ada mesin database, bisa pakai MySQL, bisa pakai PostgreSQL, MS SQL Server, Oracle dan seterusnya ya. Kita bisa bikin atau pilih salah satu mesin database-nya. Nah, prosesnya gini. Dari browser awalnya kan akan meminta data melalui URL ya, yang namanya adalah request gitu. Request ini mengalir melalui jaringan internet, diterima oleh server. Nah, bisa jadi server nanti membutuhkan data dari database, maka server akan meneruskan ke mesin database. Selanjutnya mesin database ini akan mengembalikan data ke server gitu ya, ke servernya, ke Node.js-nya. Nah, dari server ini nanti akan dikembalikan ke front end atau ke browser. Nah, pengembalian ini biasanya istilahnya adalah respon gitu. Nah, respon sendiri ada dua jenis respon. Yang pertama respon tampilannya dulu atau HTML-nya ya. Ini dikirim ke browser tampilannya. Kemudian setelah tampilannya terkirim, maka datanya, khusus datanya itu juga direspon ke browser gitu. Nanti
data sama tampilan akan dieksekusi oleh browser untuk ditampilkan gitu ya. Nah, untuk datanya sendiri pada umumnya itu pakai format JSON ya. JSON itu singkatan dari JavaScript Object Notation. Oke, gitu kira-kira konsep secara garis besarnya. Untuk lebih pahamnya kita langsung praktek coding ya. Oke, kita buka Visual Studio Code. Nah, ini aplikasi kita sampai di episode 5 kemarin ya. Ini kita coba jalankan dulu. Karena saya pakai Linux berarti saya perlu login sebagai super user ya. Sudo su gitu ya. Ini kalau pakai Windows ya nggak usah seperti ini ya, langsung aja. Oke, sudah login super user, kemudian saya eksekusi npm run dev. Kita tunggu. Oke, sudah di start. Nah, kita buka browser. Lalu kita jalankan, manggilnya localhost, portnya 3000 kan ya. Oke, kita enter. Masih proses ya. Oke, sudah jalan. Nah, jadinya seperti ini ya. Sampai di episode 5 kemarin ya. Kita cek di coding. Ada apa ini? Kok ternyata error? Oh, bukan error. Ada warning. Warning each child in a list bla 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 itu ya. Ini biasanya diakibatkan oleh key yang apa namanya, yang nggak unik gitu. Errornya di mana ini? Oh, ternyata errornya di bagian header. Oke, sebelum injak ke materi REST API, kita perbaiki dulu. Errornya di header ini ya. Nah, ini sudah kelihatan. Berarti saya masuk ke komponen, terus saya cari di header. Nah, kita cari yang berpotensi key-nya itu tidak unik. Nah, kemarin kan kita menampilkan menu ya, menu dari data JSON itu ya, menu yang ini. Nah, yang Next.js, Deno.ts, PHP dan seterusnya ini, yang ini dinyatakan key-nya tidak unik. Padahal kemarin kita sudah bikin ini key sama dengan mn kode ini, kita sudah bikin. Tapi ini kan kita letakkan di ahref-nya ya. Nah, mintanya key-nya ini diletakkan di link-nya ini. Berarti ya ini kita pindah aja nih. Ini kita cut ya. Kemudian kita pindah di bagian link. Boleh di depannya ahref, di depannya href ini, atau di depannya kurung apa ini, kurung tutup ini ya, bukan kurung apa ini, lebih besar ini ya. Boleh di depannya ini atau di depannya ahref. Coba saya taruh di mana, di belakangnya penutup ini ya, di depannya penutup ya. Saya taruh di sini aja ya. Berarti key-nya saya taruh di sini. Lebih tepatnya di belakangnya kurung kurawal ini ya, di dalamnya tag penutup HTML ini. Oke, ini saya simpan dulu biar ke restart, biar di compile. Sudah sukses. Terus kita refresh. Oke, jalan, nggak ada masalah. Muncul error nggak di sini? Nggak muncul error ya. Berarti memang benar gara-gara key yang belum kita pindah tadi. Oke ya, sampai di sini
pemindahan key selesai, kita lanjutkan ke REST API. Kita masuk ke materi. Baik, ini komponen saya expand. Nah, kita fokus di folder page API. Nah, kebetulan sama Next.js dulu ya, pas create aplikasi kita dibuatkan satu buah file ini, namanya hello.js. Nah, ini dia skripnya seperti ini. Ini saya kecilkan ya. Oke, terus ini ada merah-merah error. Ini bukan error, cuman warning aja. Biar nggak muncul errornya itu kita tambahkan TS no check seperti yang kemarin. Nah, seperti ini. Oke, sudah gak error ya. Ini kita simpan. Nah, kemudian cara mengakses hello.js itu gini. Kita masuk ke browser. Saya bikin ini ya, new tab ya. Cara aksesnya sama. Kita panggil localhost, portnya 3000. Cuma di belakangnya ini ditambahi folder API gini ya. API, kemudian nama filenya adalah hello. Gitu ya. Kita jalankan. Nah, ini muncul JSON-nya di browser seperti ini. Ada name sama John Doe ini ya. Nah, ini name sama John Doe ini ya, ini ngambil dari sini. Gitu ya. Konsepnya gitu. Oke, sekarang coba kita modifikasi yang datanya yang dikirim ke browser bukan name John Doe, tapi yang kita kirim adalah menu kategori kemarin ya. Oke, berarti JSON-nya kita bikin di sini. Saya bikin gini. Karena datanya lebih dari satu atau array, maka kita bikin pakai kurung kotak kayak begini ya. Terus baru di sini kita isi datanya. Kemarin kita sudah punya file di mana? Data dummy ya. Data dummy terus menu JSON ya. Ini kan. Nah, ini ya persis kita isi seperti ini. Coba ini kita ambil 3 aja lah ya. Kode, title kita ambil sampai PHP aja ya. Ini kita ambil, kita copy, terus kita taruh di sini. Nah, gini, kita punya 3 data. Kalau yang awal kita punya 5, di hello ini kita punya 3. Ini jangan lupa komanya yang paling belakang ini dihapus. Kayak gini ya. Oke. Selesai ya. Ini kita simpan. Kita simpan, kemudian kita tes di browser. Kita refresh. Nah, sudah muncul ada 3 data. Kodenya NX, titelnya Next.js, dan seterusnya sampai PHP. Oke, sampai di sini kita sudah bisa mengakses REST API, gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya REST API ini, REST API-nya ya, ini bisa nyambung ke sini. Jadi menunya ini tidak ngambil dari dari JSON yang lokal kemarin, tapi ngambil dari REST API. Caranya gimana? Caranya gini saja. Kita balik ke script. Kita perbaiki dulu di bagian index.js. Nah, kita buka index.js ya. Sini. Oke, ini saya kecilkan dulu. Berarti yang kita modifikasi yang ini, yang function get initial proof ini, gitu ya. Caranya modifikasi gini aja. Ini di atasnya return ini saya tambahi konstanta ya, konstanta request sama dengan
ini ngambil data dari backend, berarti pakai perintah ini fetch gini. Nah, fetch dalam kurung, terus URL-nya kita isi http localhost, portnya 3000 kan ya, 3000, terus belakangnya 3000 ini kita kasih API, akses ke folder API ya. Kemudian function page di dalamnya API tadi namanya hello. Nah, gini jadinya ya. Ini untuk fetch-nya. Nah, karena ini perlu connect ke server, dimana server ini tidak pasti ya. Artinya tidak pasti ini kapan dia ngirim data ini ya tergantung lalu lintas di internet, tergantung kecepatan server dan sebagainya. Makanya biasanya di depannya fetch ini ada tambahan gini, await gitu, ada tambahan await. Ini untuk request sampai sini, oke. Kemudian setelah datanya diambil baru kita konversikan ke JSON. Caranya gini, kita tambah konstanta baru, kita kasih nama apa, responnya gitu ya, respon ini await lagi, kemudian responnya ini ngambil dari requestnya. Nah, tidak lupa dikasih tambahan JSON gitu. Nah, setelah request dan respon ini kita ambil, berarti propnya yang ini ya, yang prop ini bagian menu ini sudah tidak ngambil lagi dari JSON yang kemarin, kita ambil dari res ini. Ya sudah, ini kita ganti res gitu aja, selesai sampai di situ. Coba kita simpan ya, kita simpan. Oh, pas di compile error. Apa ini errornya? Dicek. Nah, ini syntax error, await is only allow within asynchronous. Nah, karena kita pakai await di sini, berarti fungsinya itu harus bersifat asinkronus gitu ya. Jadi sepasang ini antara asinkronus sama await. Asinkronusnya taruh di sini, di depannya kurung ini ya. Gini aja, asinkronus. Nah, kayak gini aja. Oke, kita simpan ya. Ada error nggak? Compiling. Nah, sudah successful. Oke, kita cek di browser. Terus ini yang localhost 3000 kita reload ya. Oke, nah kan sudah gantikan ya. Menunya ada 3 kan ya, ada Next.js, Deno, sama PHP. Awalnya tadi kan 5 ya, di file JSON kita 5, sementara di REST API 3, dan ini ternyata muncul 3. Oke, sampai di sini berarti kita sudah sukses membuat REST API gitu ya. Baik, saya kembali ke script lagi. Nah, ini saya mengikuti info dari apa, officialnya Next.js, bahwa fungsi get initial probe ini sudah deprecated. Deprecated itu artinya apa ya? Sudah nggak digunakan lagi, sudah dihapus gitu. Saya nggak tahu, walaupun sudah dihapus ini kok masih jalan. Nah, untuk lebih amannya, fungsinya ini kita ikuti aturan dari Next.js ya. Di Next.js itu untuk membuat inisial ini ada 3 mekanisme. Ada get inisial, ada get static probe, ada get static path, sama ada get server probe gitu. Kita coba yang function get static probe dulu ya. Get static probe. Nah, ini kita ganti get static probe. Nah, sesuai dengan yang dibikinkan oleh Next.js kayak gini.
Cuma kalau get static probe ini nggak bisa seperti ini penulisannya. Yang bikin function seperti ini sudah nggak boleh gitu ya. Yang benar itu gini, kita bikin function seperti ini, kemudian asinkronusnya ini ditaruh di apa namanya, di depannya function asinkronus seperti ini. Kemudian ini panahnya kita hapus. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, kemudian ini di depannya asinkronus ini kita tambahi ekspor begini. Jadi sintaknya jadinya begini, ekspor asinkronus function get static probes. Seperti ini ya. Nah, nanti ketika page ini diakses dari browser, maka yang akan jalan pertama kali itu yang ini, yang get static probe gitu. Setelah ini jalan, nanti proses di dalamnya ini sudah selesai, baru menjalankan yang function home gitu ceritanya. Caranya gitu aja sih. Oke ya. Sementara ini kemudian kita simpan dulu ya. Ada error nggak? Kita ke browser, ini kita refresh. Oh, ternyata error. Type error can read property menu. Nah, ini juga muncul error ya. Nah, karena kita pakai get static probes, maka aturannya untuk yang ini, yang apa ini namanya, yang bagian ini ya, yang bagian ini sudah ganti. Yang dipanggil di sini bukan probe ini, yang dipanggil di sini langsung anaknya probe, langsung anaknya probes ini, yaitu nanti ada menu sama push gitu ya. Ada menu sama push kan ya, anaknya ada dua. Nah, makanya yang jadi parameter di sini ini bukan probes lagi, tapi menu dan apa satunya, push ya. Gini, yang jadi parameternya adalah menu dan push ya kan, disamakan isinya ini, menu dan push ini ya, disamakan dengan ini. Nah, kemudian karena ini parameternya sudah ganti, maka untuk melemparkan ke layout ini bukan probes.menu lagi, tapi cukup menu saja, probesnya dihapus. Nah, kayak gini. Terus sekalian kita perbaiki. Untuk yang menampilkan ke artikel kan kita pakai ini ya, kemarin ya pakai map ya. Yang kita looping kan probes.push.map. Nah, karena yang kita looping adalah push gitu ya, kita nggak perlu ini, nggak perlu probes lagi kan ya. Ini loh, ini kan parameternya push tadi kan ya, menu sama push. Berarti ini nggak perlu probes lagi. Ya sudah, ini dihapus aja ini. Nah, gini aja sih, tinggal push.map. Jadi langsung yang di looping adalah pushnya ya. Oke, ini saya simpan dulu. Oke, sudah dikompil, sudah sukses. Cek di browser. Nah, sudah tampil seperti yang tadi gitu ya. Oke, sudah bisa. Nah, sekarang kita lanjutkan ke selanjutnya. Ini gimana caranya? Data ini kita hubungkan dengan database ya. Jadi kita langsung tembak ke database-nya. Nah, di sini saya kebetulan sudah punya MySQL ya. Untuk akses ya seperti biasanya kita pakai PHP MyAdmin. Nah, tinggal localhost /php MyAdmin ya. Untuk nginstal PHP MyAdmin dan MySQL-nya teman-teman bisa nyoba sendiri ya. Oke, sekarang kita siapkan apa, database-nya dulu ya. Di bagian database ini kita bikin database baru, kurang gede ya. Nah, segini cukup ya. Oke, kita bikin database baru
kita kasih nama apa ya, db block gitu aja ya, db underscore my block, db underscore my block ya, gini aja. Ini biarin seperti ini, terus kita create. Nah, oke. Sudah jadi database baru, namanya db my block. Kemudian sekalian kita siapkan tabel. Kita bikin tabel yang isinya ini tadi ya, kategori ini ya, kategori ini. Berarti kita bikin tabel apa ya, tbl kategori aja ya, tbl kategori. Nah gini, tbl kategori, fieldnya kita hanya butuh berapa, 2 kan ya. Kita ngikuti ini aja, fieldnya butuh kode sama title. Ya sudah, kita bikin 2 aja, 2. Oke ya, saya go ya. Bisa kan ya bikin tabel ya. Ini saya go. Nah sudah, tinggal kita isi fieldnya. Kita isi apa, kode, tipenya varchar aja ya. Panjangnya berapa ini, 10 aja lah. Nah 10. Kemudian kita bawa ke samping, kita setting kode tadi sebagai primary key. Berarti di mana, di index ini kan ya. Ini kita setting sebagai primary. Nah oke, go. Nah kemudian yang lain nggak usah, cukup gini aja. Yang penting ada apa tadi, kode, nama fieldnya ini kita isi kode, tipenya varchar, panjangnya 10. Kemudian kode ini kita setting primary. Sudah ya, sampai sini ya. Oke, terus kita bikin satu lagi title, gini kan, tipenya varchar juga lah. Terus kita bikin berapa, 20 cukup, 20 aja ya, atau 50 lah ya. Terus kita bawa ke sana. Ini nggak ada yang perlu kita setting, oke lah. Gini aja ya. Jadi kita punya 2 field, ada kode, tipenya varchar, panjangnya 10, sama title, tipenya varchar, panjangnya 50. Selesai ya. Baru kita save. Nah yang ini kita simpan, klik save. Oke, sudah jadi tabelnya. Lalu kita isi datanya. Berarti di insert ini ya. Coba kita isi 2 data ya. Berarti di mana ngisinya? Di sini kan, value ini kan ya. Kita isi ini NX misalkan ya. Titlenya Next.js. Terus yang kedua kita isi apa ini? JS gitu ya, JavaScript. Nah 2 aja dulu. Terus kita go yang bawah ini ya, go. Oke, sudah sukses menyimpan 2 data. Kalau kita buka, nah sudah punya data ya, JS sama NX. Oke ya, selesai sampai sini ya MySQL-nya ya. Baik, kalau sudah, berarti kita bikin script gimana caranya mengakses data dari MySQL ini ke REST API. Kita kembali ke script. Berarti yang harus kita perbaiki yang bagian ini. Nah, hello ini ya, yang akses database kan ini, ya kan? Oke. Untuk bisa mengakses ke MySQL kita perlu library baru ya, harus kita install dulu. Makanya ini kita stop, kita harus install library yang dibutuhkan untuk akses ke MySQL. Yang kita butuhkan adalah serverless MySQL. Caranya gini aja, npm install
serverless main MySQL. Nah, ini yang kita install ya. Library yang paling enak ini sih menurut saya ya. npm install serverless main MySQL. Sudah ya, coba kita enter. Masih proses. Ini biasanya butuh koneksi internet yang lumayan ya, yang agak banter lah ya. Oke, sedang install, tunggu aja. Oke, masih proses. Oke, sudah berhasil diinstal ya. Nah, sampai muncul seperti ini. Nah, kalau library-nya sudah diinstal, maka kita bisa memanfaatkan. Caranya gini aja. Seperti biasa, di sini perlu kita import dulu ya. Import apa? MySQL from serverless MySQL. Yang ini ya. Oke. Ini langkah pertama sudah impornya. Nah, kemudian kita perlu mendefinisikan konfigurasi database-nya. Caranya gini aja. Kita bikin konstanta, anggap aja lah namanya DB gitu ya. DB kita sama dengan kan MySQL. Nah, gini. Kemudian di dalamnya ini kita kasih kurung kurawal, buka tutup seperti ini. Terus kita tambah konfigurasinya, config titik 2 kurung kurawal buka tutup. Nah, seperti ini. Yang kita konfigurasi adalah pertama nama hostnya dulu. Berarti host gini aja. Hostnya ini adalah server URL server MySQL kita. Nah, karena berada di laptop saya sendiri, maka ngaksesnya ya localhost, itu aja. Terus kasih koma. Konfigurasi yang kedua adalah portnya. MySQL itu biasanya portnya diisi 3306. Nah, kayak gini ya, kecuali Anda MySQL-nya portnya enggak ini ya, silahkan dirubah ya, disesuaikan. Kemudian settingan yang ketiga, konfigurasi yang ketiga itu database-nya. Database-nya tadi apa? Apa namanya? DB underscore myblog ya. Ya, kalau lupa ya dicek di browser ya. Bener ya, ini ya, DB underscore myblog. Nah, ini loh, harus sama dengan ini. Oke ya, ini sudah benar. Kemudian konfigurasi keempat ini usernya, user untuk login ke MySQL maksudnya. Saya pakai root. Terus konfigurasi yang terakhir adalah passwordnya. Passwordnya MySQL kita apa? Kebetulan ini saya password MySQL-nya. Nah, password saya ini gitu ya, ASD GWE. Ya, pastinya nanti teman-teman passwordnya bukan ini ya. Oke, konfigurasinya ini aja, host, port, database, user, sama password. Dibolak-balik boleh ya, tidak harus seperti ini ya. Oke, sampai sini untuk konfigurasinya sudah. Terus kita sediakan sebuah function untuk mengeksekusi query-nya. Kalau untuk mengambil data kan pakai select kan ya. Nah, kita bikin function select. Caranya gini, kita bikin function namanya apa ya, exec query, itu aja lah ya, eksekusi query maksud saya ya. Nah, kayak gini. Kemudian kita, karena query-nya ini bisa gonta-ganti nanti, kita butuh parameter. Apa parameternya? Katakanlah query gitu aja ya. Berarti kurung kurawal buka tutup gini, terus isinya dalamnya kita isi query, itu aja. Nah, jangan lupa karena
exec query ini sifatnya nanti harus koneksi ke mana? Koneksi ke server ya, ke MySQL. Berarti kan sifatnya harus asinkronus ya. Maka di depannya function kita kasih asinkronus. Gitu. Sama seperti yang di mana, di get initial probe tadi. Nah, kemudian baru kita definisikan isinya function. Caranya gini, kita antisipasi errornya dulu ya. Barangkali pas koneksinya gagal segala macam, maka kita tambahi try gini. Terus ada catch ini ya. Ini untuk antisipasi kalau misalkan ada kegagalan pas mengeksekusi query. Kemudian di dalam catch ini nanti kalau misalkan ada errornya kita tahu, maka kita tampilkan aja pakai console log ya, error gitu aja. Nah, baru ngakses datanya kita taruh di dalamnya try. Sudah gitu aja. Nah, di dalam try ini kita definisikan kayak gini. Kita bikin konstanta, katakanlah apa ini, apa ya, data gitu aja ya. Data sama dengan void MySQL dot kok MySQL sih, sorry bukan MySQL tapi yang ini db. Nah, db berarti db titik query gitu aja sih. Nah, baru ini kita kasih kurung kayak begini. Nah, di dalam query ini baru kita kasih SQL nya. Caranya gini aja, kasih kurung kurawal buka tutup, terus tadi parameternya apa, QRY kan ya. Berarti ini sorry query-nya nggak ditaruh di sini ya. Oh, ini sorry ini gini aja, nggak usah kurung, ini langsung gini aja, QRY. Nah, gini aja. Maaf, tadi saya kira apa namanya, SQL-nya di sini. SQL-nya nggak di sini ya, nanti di export default ini SQL-nya ya. Gini aja. Kemudian jangan lupa setelah kita lakukan koneksi query ke server, jangan lupa koneksinya ke MySQL kita tutup. Supaya apa? Supaya hemat memori di server. Caranya gini aja, void db.n. Sudah, gini aja. Nah, koneksi ke server ini kita tutup ya, koneksi ke MySQL. Habis itu karena kita punya ini tadi konstan data, ini kan harus kita kembalikan kan ya ke function yang mengakses. Makanya ini kita tambahi return apa? Data. Sudah, gini aja. Nah, function exec query-nya selesai sampai di sini. Nah, kemudian di bagian export default ini baru kita modifikasi ya. Ini kita modifikasi. Oke, kembali ke sini. Berarti di atasnya res status ini kita panggil yang fungsi exec query ini. Caranya gini, kita antisipasi errornya dulu ya. Try ini tambah catch. Nah, gini aja, kalau ada error kita laporkan ke terminal. Berarti console log gini. Nah, di dalamnya try baru kita definisikan cara manggil datanya. Caranya gini, kita bikin konstanta apa ini, data gitu aja lah ya. Kita samakan data ini ngambil dari exec query itu. Hanya karena exec query ini tadi sifatnya adalah asinkronus, maka di depannya ini harus kita kasih
white kayak gini. Nah, baru di sini kita definisikan SQL-nya. Caranya gini aja. Tambahi kurung kurawal buka tutup. Terus tadi parameternya apa? Key area kan ya. Berarti di sini kita tambahi key area titik 2 petik. Terus kita bikin query-nya. Select bintang from TBL kategori kan ya, kategori gini kan, bener kan ya, TBL kita cek dulu, TBL kategori, oh ya bener, harus sama dengan ini ya, select bintang from TBL kategori. Oke, sudah sampai gitu aja. Nah, dari sini baru kita lemparkan ke respons gitu. Berarti ya ini aja kita pindah ya, ini kita pindah, taruh di bawahnya konstanta ini. Kemudian ini yang datanya ini sudah tidak pakai JSON manual kayak gini. Ini saya hapus ya, ini ngambil dari data ya, paham ya? Berarti JSON-nya ini ngambil dari data, sementara data ngambil dari function exec query. Function exec query ini ngambil dari database. Gitu logikanya. Oke ya, kita simpan dulu ya. Kita simpan. Terus kita coba tes di browser. Berarti npm run dev. Jalankan dulu ya, npm run dev. Kita tunggu. Oke, sudah ready. Kita kembali ke browser. Nah, kita tes yang API-nya dulu. Yang tadi localhost /2 3000/API/hello. Seharusnya ini data yang ditampilkan ada berapa? 2 kan ya? Harusnya JavaScript sama Next.js, ya kan? Oke, ini kita eksekusi. Apa ini errornya? This page could not be found. Oh, kok error? Kenapa ini? Oh, ternyata error. Errornya adalah ini. Syntax error. White is only allow within asynchronous. Oke. Karena di sini ada white, maka fungsinya ini kan harus asinkronus ya. Ini tadi saya ada yang lupa. Kalau white pasti pasangannya asinkronus. Nah, asinkronusnya harusnya ditaruh di belakangnya default. Ya, belakangnya expose default ini. Taruh aja di sini. Nah, gini aja. Itu aja ya. Tak simpan. Cek. Sudah sukses. Balik ke browser. Nah, ini sudah muncul kode JS, JavaScript sama kode NX Next.js, ya kan? Sudah muncul ini. Kita cek di front end yang beneran. Terus ini kita refresh. Oh, sudah jalan sendiri, biarin. Nah kan, ini sudah muncul JavaScript sama Next.js kan ya? Kelihatan ya? Nah ini. Berarti ini sudah ngambil dari database kan ya? Coba kalau nggak percaya ini kita ke phpMyAdmin lagi. Ini kita insert 2 lagi. Kita tambahi 2 lagi. Misalkan apa? PHP gitu ya. Ini PHP. Kemudian ini Deno ya. Ini kita kasih Deno TS. Misalkan gitu. Kita tambahi data 2 lagi ya. Berarti total kategorinya harusnya ada 4 ya. Coba ini kita simpan. Go ini ya. Go. Oke, sudah bisa insert 2 lagi. Kita cek. Bener ada 4 ini. Deno, JavaScript, Next.js sama PHP. Kita kembali ke sini. Ke front end. Ini kita refresh. Nah, kan sudah 4 ya. Sudah sama persis seperti
database. Oke, sampai di sini saya kira cukup. Kita sudah bisa membuat REST API dan menghubungkan ke database. Cukup, kita lanjutkan ke episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.